Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Taib nahnu minal firqatil akhirah fi maddatit tauhid. Sanatakallamu huna amma yata'allaq bi ahlil fitrah wa hukmuhu fil akhirah. Taib mubasyaratan anak wa anak al mutakallimah al ula wa sahibati Sania Fatimah al mutakallimah asania wal wa sahibi al mutakallim asalis Abdul Halim wal mutakallim al akhir ala wa huwa Firman Faturrahman. Taib nahtu mubasyaratan ila syasha wa huwa ta'rifu ahlil fitrah. Ta'rifu ahlil fitrah. Wa anak al mutakallimah al ula uridu an umbayyina lakum amma yata'allaq bi ta'rifi ahli fitrah. Afwan, ta'rifu ahlil fitrah. Al-fitratu lughatan qala sahibu lisanil arab ala wa huwa al-inkisaru wa dha'fu. Wa kadzalika wa qila al-fatratu huwa aqama wa sakana awil faraga. Wa kadzalika wal fatratu huwa ma baina sababah wal ibham. Wal fatratu fi'latun min qaulil qail. Walakin amma fil istilah hiya ma baina kulli nabiyaini wa dzakara Ibnu Katsir fi tafsirihi faqala hiya ma baina kulli nabiyaini ka intiqa'i risalah baina Isa alaihi salam wa Muhammad. Wa dzakara as-Sabaki fi ta'rifihi hiya ma kana baina rasulaini lam yursal ilahil awal wa lam yudrikus tsani. Taib asyasha atali wa nasta'nif bahsana ila aqsami ahli fatra wa ahkamuhu fil akhirah bi dzikri ikhtilafil ulama fiha ila mutakallimah asaniyah ala wahiyya Sania Fatimah falitafaddal mashkura. Syukran ila ra'isatul jalsah ala yaqanil waqt. Sanastamir ila bahsi an aqsami ahli fatrah wa ahkamuhu fil akhirah bi dzikri ikhtilafil ulama fiha. Binisbati ila aqsami ahli fatrah hunaka qismani. Awalan qismu yanqasimu ahli al-fitrah min haitsu balaghathu ad-da'watu wa tsani lam balaghathu da'wah. Awalan sanabahas an ahli al-fitrah akhtatu fi kitabah ahli al-fatrah alladhi balaghathu da'wah. Wa hadha al-qism yani al-qism al-awwal تقسيم أهل الفطرة الذي بلغته دعوة يشمل على نوعين. النوع الأول أهل الذي بلغته الدعوة ثم وحد ولم يشرك. Jadi pembagian ahlul fitrah itu ditinjau dari tersampaikannya dakwah atau tidak tersampaikannya dakwah atau belum tersampaikannya dakwah. Pembagian yang pertama adalah ahlul fatrah yang tersampaikan dakwah kepadanya. Adapun pembagian ini itu terdapat dua bagian lagi. Puan. Afwan. An-naw'ul awal ahlul ladzi balaghathu da'wah wa wahhada wa lam yusyrik. Yang pertama adalah kelompok atau ahlul fatrah yang tersampaikan dakwah kepadanya dan mereka bertauhid kepada Allah dan tidak menduakan Allah. Wa minhum man balaghathu da'wah wa wahhad wa la yusyrik billahi syai'an. Qas bin Sa'adah al-Ayadi alladhi dzakarahu Ibnu Katsir fi bidayatihi fi bidayati kitabihi. هذا قص بن ساعدة الأيادي له خطبة مشهورة من كلامه عن توحيد الله. والثاني زياد بن عمرو بن نفيل
الذي كان يقول اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك ولكني لا أعلم. Dalam perkataan Zaid bin Umar bin Nafil ini, dia mengatakan beliau merupakan salah satu orang pada masa jahiliyah yang hidup pada masa fatrah, akan tetapi masih tersentuh oleh dakwah siapa? Dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dia mengatakan, ya Tuhanku, andaikan aku tahu cara terbaik untuk menghadap kepadamu, sungguh aku akan beribadah kepadamu, akan tapi aku tidak tahu. Dalam artian di sini tidak ada syariat bagaimana beribadah kepada Allah, akan tetapi dia tahu bahwasannya Allah adalah Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang pantas untuk disembah. Wa nau'u tsani ahlul ladzi balaghathu ad-da'wah walakinahu ghayyara wa asyrak. Yang pembagian kedua adalah mereka yang tersentuh oleh dakwah, yakni dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tapi mereka tidak mentauhidkan Allah serta musyrik, menduakan Allah. Dalam kitab yang saya rujuk itu disebutkan yang pertama Umar bin Luhai. Umar bin Luhai fahuwa awwalu man sanna ibadatil asnam. Kita tahu bahwasanya Umar bin Luhai ini merupakan salah seorang petinggi Arab Quraisy pada zaman jahiliyah. Beliau ini dianggap sebagai orang yang sangat santun kepada orang-orang miskin, dan banyak sekali orang-orang yang menyeganinya. Karena sikapnya yang senang disegani tersebut, sehingga ia melakukan satu cara agar orang-orang Arab itu makin respect sama dirinya. Nah, kemudian dia mendatangkan di mana ini sebenarnya penyembahan patung ini awalnya itu dari Syam. Nah, Amr bin Luhai ini mendapati tradisi tersebut lalu membawanya ke Mekah. Hal itu menjadikan orang-orang Mekah saat itu makin percaya dan makin hormat kepada Amr bin Luhai. Tsumma Abdullah bin Jud'an. Wa'an Aisyah radhiyallahu anha sa'alat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Jud'an. Qalat, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahmah wa yat'amul miskin. Fa hal dhalika nafi'uhu?" Qala, "La, innahu lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yaumatin." Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya Abdullah bin Jud'an meskipun dia seorang yang sangat senang berbagi kepada orang-orang miskin dan menyambung silaturahim, tetapi hal itu tidak bermanfaat baginya karena apa? Karena ia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma hunakal hadis alladzi yabhath an Abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis alladzi akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihihi anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aina abi qala Rasulullah fin nari falamma qafa da'ahu faqala lahu inna abi wa abaka fin nari. Thumma hadis an ummi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis alladzi yarwihi Muslim fi sahihihi asta'dantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'din li wasta'dantuhu an azura qabraha fa'adana li. Kemudian juga disebutkan tentang ayah dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadani an-naw'ani laysa mahallan lin-naza' wa dhalika liwurudin nusus allati tadullu ala annahum matu ala tauhid wasyirk. Nah, jadi pembagian ini tidak diperdebatkan oleh ulama karena apa? Karena orang-orang yang disebutkan tadi yang sehingga muncul dua golongan ini, yang bertauhid dan tidak bertauhid ini, karena adanya nas yang jelas yang menyebutkan bahwasannya orang-orang ini mereka mati dalam keadaan bertauhid atau mati dalam keadaan syirik. Asyasha ba'da. Tsumma aqsamu ahlal fitra ats-tsani. Qad bahathna an ahlal fitra alladhi balaghathu da'wah. Ats-tsani ahlal fitra alladhi lam
هذا أهل الفترة الذي لم بلغته دعوة. أخطأت أيضا في كتابته. وهذا القسم يحل محل النزع. إذن هناك 3 أقوال عن حكم أهل الفترة في الآخرة. Nah, jadi pembagian kedua adalah kelompok ahli fatrah yang tidak tersampaikan dakwah kepada mereka. Adapun pembagian ini terdapat berbagai pendapat ulama. Dalam artian ini dipertimbangkan dan dibincangkan oleh para ulama. Hunaka salah aqwalin masyhurah an hukmi ahli fitrah ba'da wafatih, yakni fil akhirah. Awalan, qaul awal, man mata wa lam tablughuhu ad-da'wah mata najian. Yang pertama, pendapat yang pertama adalah kalangan ahli fatrah yang wafat dalam keadaan belum tersentuh oleh dakwah, maka mereka itu mati dalam keadaan najian, selamat. Adapun dalil alladzi qama bihi kama fi surah Al-Isra al-ayah 15 man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa amma wajhu ad-dilalah anna Allah subhanahu wa ta'ala akhbara annahu la yu'adzibu ahadan qabla bi'tsati ar-rasul wa ahlul fatrah lam yab'atsu ilaihim rasul fadalla ala annahum la yu'adzibuna wa annahum fil jannah. Jadi dari dalil ini ditunjukkan bahwasannya Allah tidak mengadab kaum yang tidak diutus kepada mereka seorang rasul. Maka mereka la yu'adzibuna wa annahum fil jannah. Wa zahabatil asy'ariyah min ahli al-kalam wal usuli wa ba'd asy-syafi'iyyah min al-fuqaha ala hadzal qaul. Dan pendapat ini diikuti oleh al-asy'ariyah, yani ba'd al-asy'ariyah min ahli al-kalam wa ba'd asy-syafi'iyyah min al-fuqaha. Thumma asy-syasha ba'da. Wa qaulu tsani man mata wa lam tablughu ad-da'wah fa huwa fin nar. Hadzal qaul dhahabatil mu'tazilah wa jama'atu min al-hanafiyyah al-maturidiyah ala hadzal qaul. Qalu bi annahum mukallafuna wa in lam yursal ilaihim rasul wa alaihim ay yastadallu bi uqulihim wa inna Allah subhanahu wa ta'ala yu'adzibu fin nari man lam yu'min wa in lam yursil ilaihim rasul liqiyamil hujjah alaihi bil aql. Nah, jadi pendapat kedua mengatakan bahwasannya orang-orang pada zaman fatrah tersebut yang tidak tersentuh oleh dakwah kemudian mereka mati, maka tempat mereka adalah di neraka. Pendapat ini diikuti oleh Mu'tazilah dan Jama'ah min Hanafiyah al-Maturidiyah. Mereka mengatakan bahwasannya mereka itu orang-orang mukallaf. Apabila tidak diutus kepada mereka seorang rasul, maka hendaknya mereka itu berdalih kepada akal mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengazab orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab orang-orang yang beriman. Dan apabila tidak diutus kepada mereka seorang rasul yang dimana mereka berhujjah kepada rasul itu, maka mereka berdalih kepada akal mereka. Adapun dalil alladzi qama bihi hadzal qaul di surah An-Nisa al-ayah 17, qala Allah Ta'ala innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin wa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa amma wajhud dilalah anna Allah subhanahu wa ta'ala akhbara anna asy-syirka ghairu maghfurin wa amma ghairuhu fa huwa tahta al-masyi'ah wa ahlul fatrati musyrikuna fala yaghfir lahum fahum finnar. Bahwasanya dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasannya perbuatan syirik itu adalah sesuatu yang tidak terampuni. Dan selain syirik itu, itu tergantung Allah, hak prerogatif Allah. Wa ahlul fatrah musyrikun, adapun ahlul fatrah adalah orang-orang musyrik, maka mereka tidak diampuni dosa-dosanya dan mereka ditempatkan di neraka. Wa hadzal qaul aidan yastadil aidan bil aql wa kadzalika istidlaluhu alaihi salam
بالنجوم والشمس ومعرفة الله بها. قال تعالى في سورة الأنعام an hikayat Ibrahim. Kita kan tahu bahwasannya Nabi Ibrahim saat mencari Tuhan, beliau melihat kepada bulan, pada matahari. Sampai kemudian beliau tahu bahwasannya bulan dan matahari bukanlah Tuhan. Kemudian mendapati bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Wa aidan ala haditsain an abi Rasulillah wa ummihi. Seperti hadis yang sebelumnya disebutkan bagaimana Rasul mengatakan bahwasannya ayahnya di neraka dan Allah tak mengizinkan bagi Rasul untuk meminta ampun kepada ibunya. Kemudian asy-syai' ba'da. ثم القول الثالث أن أهل الفترة الذي لم تبلغه الدعوة يمتحنون في يوم القيامة. Kemudian pendapat yang ketiga bahwasannya ahlul fatrah yang tidak tersentuh oleh dakwah, mereka pada hari kiamat nanti akan diberikan ujian. Yamtahinuhumullahu subhanahu wa ta'ala binarin ya'muruhum bidukhuliha. Faman dakhalaha kanat alaihi bardan wa salaman. Waman lam yadkhulaha faqad 'asa Allah ta'ala wa yadkhuluhu Allah fiha. Nah, jadi nanti pada hari kiamat Allah itu memerintahkan orang-orang ahlul fatrah ini untuk memasuki neraka. Apabila mereka memasukinya, maka mereka selamat, dan apabila tidak memasukinya, maka mereka akan dimasukkan ke neraka. Zahaba ala hadzal qaul as-salaf wa jumhurul a'immah wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamidhuhu yani Ibnu Qayyim wal Imam Ibnu Katsir wal Imam Ibnu Hajar al-Asqalani wa hakahu Abul Hasan al-Asy'ari an ahli sunnah wal jamaah. ثم الترجيح من ثلاث أقوال السابقة يعني القول الثالث أن أهل الفترة الذي لم تبلغ الدعوة يمتحنون في يوم القيامة. أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو القول الثالث على أن أهل الفطرة يمتحنون ولا ينافيه ما استدل به أهل الفريقين السابقين. Jadi pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang ketiga. Allahu a'lam bissawab. Mungkin hadza kullu ma aqulu lakum astaghfi minkum idza akhta'tu katsiran fi taqdimi hadzal bahth wa ufawwidul fursa ila ra'isatil jalsa. Oke, طيب syukran kasiran ila al-mutakallim as-saniya ala bayanikum. فمباشرة نخطو إلى المتكلم الثالث ألا وهو عفوا على المتكلم الثالث ألا وهو عبد الحليم. أليس كذلك عبد الحليم؟ نعم بلى. فليتفضل مشكورا. شكرا لرئيسة المجلس. طيب والآن سوف أكمل في البحث في موضوع أطفال المشركين. والمقصود بأطفال المشركين الذين ماتوا ولم يبلغوا الحلم، أي لم تكن لديهم القدرة على فهم شيء من الأحكام لكونهم في سن الصغر. والصغر يعتبر من العوارض التي تعترض أهل التكليف، أي يجعل صاحبه غير مكلف بشيء ما، والله أعلم. Jadi maksud di sini atfal musyrikin, anak-anak musyrik, orang-orang musyrik yang meninggal dan mereka belum baligh. Ay lam takun ladaihim al-qudratu ala fahmi syai' min al-ahkam, dan juga mereka tidak memiliki kemampuan untuk memahami hukum-hukum syariat. Bikaunihim fi sinni as-sughur, karena mereka masih kecil. Was-sughur ya'tabaru min al-awarid allati ta'taridu ahli at-taklif, dan anak-anak yang belum baligh dianggap juga dari awarid yang artinya yaj'alu sahibahu ghairu mukallaf, dan mereka tidak dibebani dengan syariat dan tidak dibebani dengan syariat. Wallahu a'lam. Waqad ikhtalafa al-ulama hawla taklif atfal al-musyrikin ikhtilafan katsiran. Nuridu huna al-aqwal al-mashhura thumma tarjih ma yataqawwa bid-dalil as-sahih. Jadi di sini ada pendapat ulama tentang taklif atfal musyrikin. Apakah anak-anak musyrik ini masuk surga atau neraka atau bagaimana? Pendapat pertama, al-qaul al-awwal annahum fil jannati, wa mimman dhahaba ila hadha al-qaul al-muhaqqiqun al-Bukhari wan Nawawi
وابن الجوزي وابن حزم، وهو قول بطائفة من المفسرين، وقاله ابن حجر العسقلاني، وهو قول الجبائي من المعتزلة. الدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وجه الدلالة من هذا الحديث الشريف عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الله أعلم بما كانوا عاملين، هذا يعني إذا بلغوا وصاروا مكلفين. أما إذا لم يبلغوا فهم ليسوا بمكلفين، فهم في الجنة. Jadi ini pendapat pertama yang mengatakan mereka itu ahli surga. Jadi inti dari hadisnya ini Allah a'lam bima kanu amilin. Hada yani idza balagu wa saru mukallafin. Jika mereka sudah balik, maka mereka mukallaf. Dan amma idza lam yablughu fahum laisu bimukallafin. Dan jika mereka belum balik, maka mereka belum mukallaf. Fahum fil jannah, maka mereka ahli surga. والقول الثاني أنهم في النار. الدليل قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. سورة نوح آية 36 إلى آية 37. وجه الدلالة في هذه الآية الكريمة أن الكافر لا يلد إلا كافرا والكافر في النار وأطفال المشركين في النار. Dan pendapat kedua, anak-anak musyrik ini masuk neraka. Inti dari inti dari ayat ini, yang orang kafir itu tidak lahir kecuali kafir, dan yang kafir itu wal kafir benar, dan orang kafir itu ahli neraka. Fatwal musyrikin finnar, maka anak-anak musyrik itu ahli neraka. Ini pendapat kedua. ثم القول الثالث إنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ومن قال بهذا القول واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. دليل حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 يحتجون يوم القيامة. الحديث. Dan pendapat ketiga, mereka anak-anak musyrik ini diuji dulu. ويرسل إليهم رسول, dan dikirim kepada mereka rasul. وإلى كل من لم تبلغ الدعوة, kepada semua yang belum sampai kepada mereka dakwah. فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Dan siapa yang taat kepada rasul, maka ia masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat, maka ia masuk neraka. Baik. والقول الرابع التوقف فيهم حيث لا يحكم أنهم بالجنة أو بالنار. ومن ذهب إلى هذا المذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية وحماد بن سلامة وابن المبارك وإسحاق بن راهوي. الدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ووجه الدلالة في هذا الحديث أنه دل على أن المولود يولد على الفطرة، والفطرة هي معرفة الله والميل إلى الخير، وما دام أنه يولد على الفطرة فلا يدري ماذا سيعمل لو كبر لدى يتوقف فيه ويكفل أمره إلى الله. Dan pendapat keempat adalah tidak berpendapat, ya, artinya tidak menghakimi apakah mereka masuk surga atau neraka. طيب الترجيح. وبعد عرض الأقوال مع الأدلة ومناقشتها أرى أن القول الأول وهو أنهم في الجنة هو القول الراجح من تلك الأقوال، ولا ينافيه ما ورد من أن المولود يمتحن مع صاحب الفطرة والمجنون والشبه. Dan menurut muallif kitab ini, pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama, yang pendapat mereka masuk surga. Wala yunafihi ma wurid, dan mereka dan muallif ini juga tidak mengingkari gitu yang pendapat yang ketiga, yang anak-anak itu harus diuji dulu ma'a sahibil fatra wal majnun wasyekh al-haram. طيب هذا مني ونرجع إلى رئيس الجلسة. طيب شكرا كثيرا إلى متكلم الثالث مباشرة. طيب نحن إلى المتكلم الأخير ألا وهو فرمان
فليتفضل مشكور. أيوة شكرا لرئيسة الجلسة أختنا أليس. والآن المبحث الثاني يعني المجانين والجلعات. Next. Qabla an nabdal kalam fi hadal bas la budda lana min tamhidi nubayyin fihi ahliyatul majnun wa jil'ahati lit taklifi. Faqad sabaqa anna dzakarna anna min syurutit taklif ay yakuna da ahliyah tamah. Wa hadal ahliyah salahiyatul insan li wujubil huquqil masyru'ah lahu wa alaihi. Wa milaku hadal ahliyah azimmah wa hiya khususiyah mayazallahu subhanahu wa ta'ala bihal insanu ala ghairi wa hadal ahliyah qad ta'tariduha awarid wal aridu huwa almani'u haitsu annahu idha hasala mani'un la yastati'ul insan ay yaquma bi amalin minal a'mal. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai orang gila dan juga orang yang gangguan mental, kita masih terlebih dulu mengetahui bahwa orang gila itu tidak dibebani hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya syarat daripada seseorang itu dikenai hukum adalah ataupun dibebani hukum adalah dia memiliki kemampuan yang sempurna ataupun dia berakal yang sempurna. Nah, kondisi orang gila ini adalah suatu kekhususan yang Allah bedakan di antara dia dengan manusia lainnya. Dan orang-orang gila ini serta orang yang gangguan mental itu terhalang dari beberapa hal. Wal arid, maksud dari arid itu adalah sesuatu yang mencegah dia dari melakukan segala perbuatan, dari melakukan segala amal yang dilakukan. Jadi ketika dia mau melakukan amal karena dia enggak berakal gitu, ya dia tidak mampu melakukan amal tersebut. Next. Wal awaridu naw'ani. Awarid samawiyah wahya takunu minallahi subhanahu wa ta'ala walada khalalil insani fiha misalu dalika al-junun. Nah, awarid itu ada dua. Pertama adalah awarid samawiyah. Awarid samawiyah itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada campur tangan di dalamnya oleh manusia. Langsung dari Allah gitu. Contohnya itu lagi gila. Jadi proses terjadinya gila yaitu bukan karena campur tangan manusia tapi karena sama Allah itu sendiri. Kemudian ba awarid muktasabah wahya takunu minal insani dzatihi wa mithalu dalika as-sukru. Nah, kedua B adalah awarid muktasabah yaitu terjadi karena manusia itu sendiri, contohnya yaitu mabuk gitu. Ketika seseorang itu mabuk kan otomatis dia hilang akalnya. Faqad arafna annal junun huwa aridun samawiyun ay laysa lil insani dakhala fihi fa idza hasala hadzal aridul insan saqatat anhu at-takalif al-masyru'ah allati alaihi mithlul ahkam syar'iyyah ila ayyarji'a ilahi rusduhu. Wal junun huwa fuqdanil aqli ma'na dalika annahu la yadriku wa la ya'i ma yuqalu lahu wa ma yu'maru bihi fama hukmu fil akhirah hal huwa mu'akhidun amla. Kita telah mengetahui bahwa orang gila itu termasuk ke dalam arid samawi. Artinya di sana nggak ada tuh campur tangan manusia proses terjadinya gila itu. Nah, ketika seseorang itu gila, ya maka hukum taklif itu tidak berlaku bagi dia. Contohnya itu hukum-hukum syariat itu nggak berlaku bagi dia. Sampai kapan? Sampai dia kembali sadar, sampai kembali sembuh dari kegilaannya tersebut. Wal junun wa fuqdan tahu tuh kita tuh ngomong apa sih, kita tuh merintahin dia apa sih, kan nggak tahu gitu. Adapun hukum orang gila itu di akhirat, apakah dia masuk hal
dimaafkan atau tidak, maksudnya itu mungkin apakah dia masuk ke dalam surga atau tidak gitu mungkin. Next. Asyasya ba'da. Abdul Halim. Asyasya ba'da. Oh, hunaka sabakah dhaifah. Ukhrina Sania. Oh, alhamdulillah. Wujud. Astamir. Tahriru mahallin niza. Qoblahu. Nah, hadza. Tahriru mahallin niza. Man kana fi awali umrihi majnunan thumma faqa wa hada laisa mahallan lin niza. Summa asani man kana fi awal umrihi aqilan thumma junna fi akhirih wa hada kadalik laisa mahallan lin niza. Summa asalis man khalaqa majnunan wa mata ala dalika wa hadal akhir huwa mahallun niza'un bainal ulama. Hal-hal yang diperdebatkan oleh para ulama, pertama itu adalah misalkan ketika seseorang itu pada awal umurnya itu gila, kemudian kemudian dia sadar dari kegilaannya, maka masalah ini tidak diperdebatkan di kalangan ulama. Kemudian kedua, ketika pada awalnya dia itu berakal, kemudian dia gila pada akhirnya, maka ini pun tidak ada perdebatan di antara para ulama. Adapun yang menjadi perdebatan di antara para ulama adalah orang yang ketika pertama kali diciptakan itu gila dan mati pun dalam keadaan gila. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ini yang menjadi adanya perbedaan di para kalangan ulama. Ihtalafal ulama fi hukmi hadzal mas'alatul majnun ila qaulaini annahum yamtahinuna binarin tuqidulhum yaumil qiyamah. Faman dakhalha kanat alaihi bardan wassalaman waman aba baqiya fiha wa mimman qala bihada alqaul Ibnu Hajar hum tabi'un li abaihim wa mimman qala bihada alqaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, perbedaan para ulama tentang masalah orang gila itu adalah di dalam terdapat dua pendapat. Pertama, bahwasanya mereka itu orang-orang gila akan diuji dengan api pada hari kiamat, ataupun mungkin akan dimasukkan ke dalam neraka, dan siapapun dan ketika mereka masuk ke dalam neraka tersebut, mereka itu nggak merasakan panas gitu, mereka malah merasakan dingin dan juga selamat. Dan siapa yang bodoh amat gitu, yang bodoh amat maksud itu ketika suruh masuk dia nggak ini aja gitu, mungkin nggak mau gitu, ya dia tetap dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Adapun pendapat ini adalah qaul daripada Imam Ibnu Hajar. Kemudian kedua, ada ulama yang berpendapat bahwasanya mereka itu ikut kepada bapak-bapaknya mereka. Wa mimman qala bihadzal qaul, adapun yang berkata ini adalah daripada pendapatnya Ibnu Taimiyah. Next. Adillatul fariqil awal. Dalil yang pendapat pertama tadi, yaitu empat hadis ini. Adapun wajud dilalah min hadil ahadis annal majnun yamtahinu binarin fi ursatin yaumil qiyamah. Intisari daripada dalil-dalil hadis di atas ini adalah bahwa orang gila itu diuji dengan api neraka pada hari kiamat. Nah, ini tuh belum terlalu paham ya, apa diujinya itu maksudnya gimana. Kalau di redaksi kitab itu kan diuji pada hari kiamat gitu. Sedangkan kan api itu kita ketahui bahwa diuji di neraka gitu. Sedangkan di redaksi kitabnya ini pada hari kiamat. Mungkin yang benarnya itu pada hari kiamat ya.
Kemudian dalil kedua adalatul fariq as-tsani, dalil yang menjelaskan pendapat ulama yang kedua tadi adalah Quran surat At-Tur ayat 21 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Wawajud dilalah min hadhil ayal karimah anna syartat taklif ala aqlu wa haula il majanin la aqla lahum wa laysa ladahim a'malun bi annal amal manatun bit taklifi tidak ilhikuna bi abahim. Intisari daripada Al-Quran surat At-Tur ayat 21 ini adalah bahwasanya syarat seseorang itu terbebani hukum yaitu berakal, kemudian karena orang-orang gila itu tidak memiliki akal dan dia juga tidak mengerjakan perbuatan sebagaimana orang-orang mukallaf lakukan, maka yang mereka ikut terhadap bapak-bapaknya mereka gitu. Nastamir. At-tarjih. Wan naziru fi adillatil fariqaini yara anna adillatal fariqil awal aktaru duhan min adillatil fariqis tsani. Wa dzalika li anna nusus allati istadallu biha sharihatun wadihatun ala annahum yamtahinuna. Wa qad dzakara Ibnu Hajar rahimahullah fil Fathi annahu qad sahhat mas'alata imtihanil majnun wa sahibul fatrah. Pendapat yang paling rajih terlihat daripada dalil-dalil kedua dalil di atas bahwa dalil yang pertama itu lebih banyak, itu jelas maksudnya itu lebih benar mungkin karena dalil-dalil yang digunakan pada dalil pertama itu jelas intisarinya bahwa orang-orang gila itu akan diuji pada hari kiamat diuji dengan api neraka pada hari kiamat. Imam Ibnu Hajar mengatakan telah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Fatah bahwa masalah ujian orang-orang gila dan sahibul fatrah. Wallahu a'lam. Mungkin hadza minni afwan idza wajadtum minni katsiran al-khata' ufawwid ila ra'isil jalasah. Taib, syukran kasiran ila al-mutakallim al-rabi' ala bayanikum wa nahnu minal firqat wa nahnu minal firqatil akhirah kafaina bihadzal qadar. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.